Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal OpenCV, di mana OpenCV-nya ini nantinya sudah terintegrasi dengan GPU processing. Seperti yang kita tahu, OpenCV adalah library dari Python yang digunakan untuk melakukan proses klasifikasi atau proses clustering, di mana gunanya itu untuk mendeteksi suatu objek ataupun wajah dari gambar ataupun video. Nah, dalam pelaksanaannya si OpenCV ini dia memerlukan proses komputasi yang cukup berat. Sehingga apabila proses komputasi atau research yang dimiliki tidak memadai, nantinya si OpenCV dia tidak akan berjalan dengan baik ya, atau bisa dibilang nanti dia akan mengakibatkan FPS yang sangat rendah pada saat menjalankannya, atau frame rate per second. Seperti yang kita tahu, resolusi suatu gambar video dan juga frame per second dari suatu video akan mempengaruhi proses renderingnya, karena semakin tinggi resolusi dari satu video ataupun semakin panjang durasi dari suatu video, maka proses komputasi yang dilakukan untuk melakukan proses renderingnya pun itu semakin besar. Contoh misalnya di sini saya sudah menggunakan source code yang minggu lalu sudah kita bahas ya. Di mana source code minggu lalu ini sebelumnya kita belum menggunakan CUDA core-nya. Saya jadikan di sini false CUDA core-nya. Nah, lalu kita coba jalankan bagaimana frame rate per second-nya ketika kita menggunakan CPU processing. Teman-teman bisa lihat di sini gambar atau video proses face detection-nya itu sangat lambat sekali, dikarenakan frame rate per second-nya ini tidak optimal atau tidak sesuai dengan frame rate per second yang seharusnya diterapkan. Hal tersebut terjadi karena kita menggunakan CPU processing, tidak menggunakan GPU processing. Seperti hal yang kita tahu, CPU itu hanya memiliki maksimal 12 core processing, yang dimana 12 core processing itu nantinya akan dibagi lagi atau digunakan juga oleh resource lain pada komputer kita. Di antaranya ada operating system, ada software, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini frame rate per second-nya itu waktu berlangsung videonya itu sekitar 53,78 second. Sementara frame rate per second ini sangat rendah ya teman-teman. Dia hanya 13,68. Sedangkan durasi videonya ini sebenarnya hanya 16 second. Tapi karena frame rate per second-nya ini yang rendah, maka waktu berlangsungnya atau waktu berjalannya video pun semakin lama gitu. Nah, namun dengan bantuan dari GPU processing atau perangkat keras GPU, di mana si GPU ini memiliki banyak sekali core processing. Seperti halnya kita tahu, contoh di komputer saya ini saya menggunakan NVIDIA RTX 3050 yang memiliki 1300 CUDA core atau core processing. Sekarang kita coba bandingkan, ini saya akan jadikan true, di mana ketika saya buat true di sini di construct dari kelasnya ini, nantinya dia akan memberikan nilai true di use CUDA ini. Lalu si CUDA dia akan, atau si parameter CUDA ini akan bernilai true dan akan menjalankan perintah yang ada di dalam if ini. Di mana perintah ini adalah perintah untuk menggunakan library dari DNN CUDA core. Nah, ini untuk CUDA ya, karena saya menggunakannya itu VGA atau GPU yang berasal dari NVIDIA. Nah, buat teman-teman yang sekiranya memiliki VGA atau GPU-nya itu AMD, teman-teman bisa mengganti si potongan program atau yang di sini saya tulis cv2.dnn backend CUDA. Teman-teman bisa ganti jadi dnn _backend _OpenCL. Nah, untuk yang memiliki
prosesor, di sini default ya, untuk yang backend ini default, atau teman-teman bisa pakai OpenCV2 seperti ini mungkin, tapi default saja mungkin. Di sini default bagi yang menggunakan AMD ya. Nah, lalu di bagian DNN target CUDA ini teman-teman bisa ganti menjadi DNN target OpenCL. Nah, seperti ini ya. Jadi yang menggunakan AMD, teman-teman bisa ganti menjadi DNN target OpenCL, dan yang di bagian backend-nya ini teman-teman bisa ganti jadi DNN backend default. Nah, tadi di sini saya sudah coba perlihatkan ya, videonya itu berlangsung 53 second, padahal durasi dari si video yang aslinya ini dia hanya 16 second dan frame rate per secondnya hanya 13. Bagaimana kalau sekarang saya menjalankannya menggunakan GPU processing, di mana si GPU-nya ini memiliki 1300 CUDA core. Saya coba jalankan di sini. Ini akan makan waktu beberapa saat, karena si komputer akan menginstruksikan terlebih dahulu si OpenCV-nya untuk berkomunikasi dengan kudanya. Nah, lihat, sekarang gerakannya sangat smooth sekali ya teman-teman. Bahkan gerakannya cenderung lebih cepat dibandingkan dengan ritme dari si video aslinya. Nah, lihat, teman-teman bisa lihat frame rate per second-nya sangat mulus sekali, dan kita lihat nanti berapa frame rate per second-nya dan waktu berlangsungnya. Kita lihat di sini ternyata waktu berlangsungnya sekitar 40,48 detik, dan frame rate per second-nya ini naik menjadi 18,18 frame rate per second. Bahkan kalau misalnya kita jalankan, seharusnya dia memiliki waktu berlangsung ini seperti waktu berlangsung ditambah dengan waktu si pemanggilan kudanya ya. Seharusnya dia tidak sampai 40 detik, karena memang durasi video aslinya pun dia hanya 16 detik. Nah, kita lihat yang tadinya 13,68 menjadi 18,18 frame rate per second. Nah, lihat sekarang 23,31 frame rate per second. Dimana di sini kondisi dari komputer yang saya gunakan, saya sedang menggunakan mode hemat baterai, dan juga seluruh resource pada GPU-nya belum saya optimalkan. Kalau saya optimalkan, misal di sini saya ubah modenya menjadi mode ekstrim ya. Di komputer saya ini seharusnya dia akan menambah performanya ya. Karena di sini mode yang saya gunakan adalah mode hemat baterai. Kalau teman-teman lihat di sini GPU-nya baru digunakan 44%. Kita mau sekarang GPU-nya itu digunakan 100%-nya. Nah, di sini modenya saya ganti. Saya ganti menjadi mode gaming ya. Saya ganti menjadi mode gaming. Lalu di sini saya sudah colok charger juga, di mana si power yang akan dikerahkan ini 100%, tidak akan menggunakan mode hemat baterai lagi. Kita pilih skenario-nya, di sini masih skenario user. Kita coba skenario extreme performance ya. Nah, ini secara otomatis si komputer dia akan mengerahkan seluruh tenaga dari resource-nya. Kalau teman-teman lihat di bagian suhu dan juga penggunaan dari si resource-nya ini, tentunya dia akan meningkat nih. CPU temperaturnya sekarang sudah mencapai 66 derajat, nanti maksimalnya sekitar 80 derajat ya. Dibandingkan dengan tadi yang hanya sekitar 40 derajat. Kita coba jalankan sekarang. Tadi di sini sekitar 23,31 FPS ya untuk frame rate per second-nya. Nah, sekarang kita coba lihat. Tentu saja sekarang lebih cepat ya gerakannya, teman-teman. Nah, cepat sekali ya. Karena memang frame rate per second yang kita dapat pun lebih tinggi. Di sini frame rate per second yang saya dapat adalah 42,35 FPS gitu ya. Frame rate per second-nya. Jadi memang penggunaan GPU
pada eh, kasus deteksi wajah ini atau kasus rendering video ini sangat krusial sekali ya teman-teman. Oke, mungkin di sini saya akan ubah lagi modenya. Di sini saya gunakan lagi mode biasa ya, performance levelnya low, lalu fan speednya saya jadikan auto. Nah, lalu bagaimana caranya agar si CV2 ini atau si OpenCV ini dia bisa mengintegrasikan library-nya dengan CUDA core-nya atau dengan GPU processing-nya. Jadi buat yang pakai AMD ini bisa pakai modul OpenCL ya, bukan CUDA gitu. Nah, caranya langkah pertama teman-teman harus mendownload dulu NVIDIA CUDA-nya. NVIDIA CUDA. Bagi yang menggunakan CUDA, teman-teman bisa download CUDA Toolkit 11,5 ini. Teman-teman bisa download dan install. Lalu untuk teman-teman yang menggunakan OpenCL, teman-teman bisa download juga di sini. OpenCL, download OpenCL AMD ya. Runtime for Intel. Nah, ini dia. Teman-teman bisa silahkan download di sini OpenCL-nya. Windows. Nah, ini dia Windows OS. Silahkan teman-teman download aplikasi OpenCL-nya. Nah, setelah teman-teman mendownload si CUDA core dan juga si OpenCL-nya ini, langkah selanjutnya teman-teman bisa mendownload. Nah, ini ada kelebihan ya untuk pengguna AMD. Jadi buat teman-teman yang menggunakan AMD, teman-teman tidak perlu menginstal DNN lagi. Jadi DNN ini merupakan neural network yang diimplementasikan pada GPU processing gitu. Sehingga si GPU dia nantinya akan menjalankan si proses neural network ini menggunakan resource yang dia miliki sehingga tidak dilimpahkan pada si CPU. Nah, kelebihan dari si CUDA core, kelebihan dari si OpenCL ini dia sudah mengimplementasikan si DNN-nya. Jadi ketika teman-teman download dan menginstal OpenCL pada komputer teman-teman, ini secara otomatis akan terinstall ya si DNN-nya. Nah, berbeda dengan CUDA Toolkit, pada CUDA Toolkit itu dia merupakan driver untuk menjalankan core processing-nya, sedangkan untuk menjalankan neural network-nya dia masih belum terinstall. Maka teman-teman harus mendownload cuDNN. CUDNN. Nah, ini teman-teman bisa download cuDNN. CUDA DNN. Nah, jadi sebenarnya secara default si OpenCV ini dia awal mulanya itu support ke VGA atau si GPU AMD ya teman-teman. Mungkin ketika dikembangkannya dia disupport oleh VGA AMD sehingga dia tidak memerlukan banyak proses instalasi dalam menjalankannya dibandingkan dengan si NVIDIA. Untuk si NVIDIA dia memerlukan effort yang berlebih gitu ya. Jadi selain teman-teman harus menginstal CUDA-nya, teman-teman nanti harus menginstal cuDNN-nya ini. Nah, setelah teman-teman menginstal CUDA, lalu cuDNN dan juga OpenCL, nanti langkah selanjutnya teman-teman harus mendownload OpenCV-nya juga gitu ya. Nah, ini website OpenCV ada di opencv.org dan teman-teman pun bisa mendownload OpenCV Contrib. Nah, ini OpenCV Contrib-nya saya taruh di bagian sini ya. Nanti mungkin saya akan coba sertakan linknya di web kuliah. Teman-teman bisa coba ikuti langkah-langkahnya dan link-link downloadnya akan saya sediakan di sana. Nah, jadi ini tools-tools yang harus kita pakai gitu ya, teman-teman ya, harus kita miliki. Nah, mungkin di sini yang OpenCL kan dia tinggal download dan install saja. Di sini OpenCL tidak memerlukan proses konfigurasi apapun lagi. Nah, namun di sini yang akan saya jelaskan adalah si CUDA Toolkit. Nah, di mana teman-teman langkah pertama harus mendownload terlebih dahulu aplikasi CUDA Toolkit ini dan teman-teman install
hingga selesai. Ini proses instalasinya umum pada software atau perangkat lunak ya. Tidak ada perbedaan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa mendownload QDNN-nya. Nah, si QDNN-nya teman-teman bisa download di link yang sudah saya sertakan nanti di sini, developer.nvidia.com/QDNN. Nah, si QDNN ini dia bentuknya WinZip ya. Seperti ini, WinZip. Di mana teman-teman bisa ekstrak si WinZip-nya ini, lalu teman-teman kopikan. Jadi, yang ada di dalam folder CUDA ini teman-teman bisa kopikan. Lalu teman-teman bisa mempaste atau mempaste di program file. Lalu NVIDIA GPU Computing Toolkit CUDA v11.4 dan teman-teman bisa paste di dalam folder ini. Nah, jadi itu langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman yang menggunakan CUDA. Nah, lain halnya dengan AMD teman-teman cukup menginstal aplikasi OpenCL AMD-nya saja. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman bisa mendownload OpenCV-nya. Di sini saya merekomendasikan OpenCV-nya untuk menggunakan yang versi, nah ini teman-teman bisa pilih Research. Lalu teman-teman bisa pilih, teman-teman mungkin bisa download saja, download OpenCV seperti ini. Nah, di sini nanti ada versi-versinya. Teman-teman bisa pilih versinya. Di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan versi 4.51. Nah, karena yang saya gunakan adalah versi 4.5.1. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di antaranya teman-teman bisa install untuk Android, iOS, Windows, Linux, GitHub, dan lain sebagainya. Namun di sini saya sarankan teman-teman untuk mendownloadnya dalam bentuk zip atau teman-teman bisa klik search di sini ya. Teman-teman klik OpenCV-nya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman harus mendownload OpenCV Contrib. Nah, seperti ini ya, OpenCV Contrib. Di mana si OpenCV Contrib ini, dia merupakan modul penunjang untuk memodifikasi si OpenCV-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa versi ya, mulai dari versi 3.4.12 sampai versi 4.54. Namun, teman-teman di sini harus sesuaikan dengan versi OpenCV yang tadi teman-teman sudah download. Karena di sini saya mendownloadnya versi 4.5.1, maka teman-teman harus mendownload OpenCV Contrib-nya pun yang 4.5.1. Nah, teman-teman di sini ada dua pilihan, ada tar gz dan zip. Tapi saya rekomendasikan di sini download .zip-nya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa mendownload aplikasi untuk merecompile atau mengcompile ulang si library OpenCV-nya ini menggunakan aplikasi bernama CMake. Nah, mungkin di sini saya akan coba jelaskan sedikit ya. Jadi si OpenCV ini dia merupakan library yang awalnya itu dikembangkan di bahasa pemrograman C dan C++. Jadi dia tidak dibuat dalam bentuk Python gitu ya. Dia dibuat dalam bentuk C++. Nah, maka di sini teman-teman memerlukan alat bantu untuk mengcompile si aplikasi atau library OpenCV ini yang dinamakan dengan CMake. CMake nanti dia akan membuat atau merecompile si library OpenCV yang tadi sudah kita download ini dan kita gabungkan dengan OpenCV Contrib ini, lalu kita akan jadikan satu buah library yang nanti akan kita gunakan. Nah, teman-teman bisa download untuk CMake-nya. Di sini CMake-nya saya tidak membatasi teman-teman untuk memakai versi berapapun. Ini terserah teman-teman ya untuk menggunakan CMake ini. Jadi dia nggak ada kecenderungan nantinya dalam mengcompile si OpenCV ini dengan versi si CMake-nya. Nah, setelah teman-teman mendownload CMake, lalu teman-teman install sehingga nanti dia akan muncul program seperti ini ya, CMake GUI. Nah, teman-teman tinggal cari saja di type here to search bagi yang menggunakan Windows 10. Nanti tampilannya seperti ini ya, CMake GUI gitu ya, GUI gitu, Graphic User Interface. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa mendownload Visual Studio.
Nah, di sini bukan Visual Studio Code ya. Kalau kemarin kita ngoding pakai Visual Studio Code. Nah, namun sekarang kita akan gunakan si Visual Studio ini untuk merecompile si OpenCV yang tadi dibuat menggunakan C++ tadi ya. Nah, di sini untuk Visual Studio-nya, teman-teman bisa gunakan yang versi 2019 yang community. Di sini teman-teman bisa download yang community ya, karena nanti yang enterprise ataupun profesional ya kalau nggak salah berbayar ya. Teman-teman bisa download yang community saja. Nah, ini silakan download gitu ya. Nah, nanti setelah teman-teman download dan install, ketika instalasinya selesai, pastikan teman-teman akan mencentang di bagian sini ya, di bagian extension, manage extension kalau nggak salah. Nah, nanti pokoknya di depan halaman itu akan muncul bahasa pemrograman apa yang akan digunakan. Misalnya contohnya seperti ini. Gambarnya mana ya? Nah, nanti di halaman awalnya ini akan ada pilihan seperti ini. Nah, tapi di sini pilihannya hanya gambar Microsoft Office, Cloud, dan seperti ini saja ya, teman-teman. Di sini nanti teman-teman pilih di bagian language package ya. Nah, di sini ada kolom language package. Studio 2019 language package. Jadi nanti setelah teman-teman menginstal si Visual Studio Code 2019-nya ini, nantinya akan muncul seperti first appearance atau tampilan awal, di mana nanti si tampilan awalnya ini teman-teman bisa memilih bahasa pemrogramannya. Nih, nanti di sini saya buka dulu YouTube misalnya. Karena saya di sini sudah menginstal ya, jadi saya tidak mau menginstal lagi karena takutnya kalau saya install lagi nanti environment yang sudah saya buat akan kacau gitu. Nah, nanti setelah teman-teman berhasil menginstal si Visual Studio Code-nya seperti ini installernya, di halaman awal teman-teman bisa memilih bahasa pemrograman yang akan digunakan. Di sini ada ASP.NET, ada Python, ada Azure Development, ada Node.js. Nah, tapi karena di sini kita gunakan si Visual Studio Code-nya ini atau si Visual Studio 2019-nya ini untuk merecompile OpenCV, di mana si OpenCV-nya ini dia dibangun pada bahasa pemrograman C dan C++, maka teman-teman klik di bagian Desktop Development with C++. Nah, ini teman-teman klik. Nanti setelah diklik, ini akan muncul opsional seperti berikut. Nah, ini karena dia pilihnya itu .NET, jadi opsional yang ke centang atau ke klik adalah .NET gitu ya. Nah, lain halnya kalau misalnya teman-teman kliknya itu Desktop Development with C++, nanti yang secara otomatis tercentang atau tercek pada checkbox di sebelah kanannya ini adalah library dan juga bahasa pemrograman yang menunjang untuk recompile C++-nya. Nah, nanti kalau nggak salah total space yang diperlukan untuk menginstal si C++ ini pada Visual Studio Code kurang lebih sekitar 2 GB ya, dengan seluruh packaging itu pun.
atau 800 ya kalau nggak salah, 800 mega deh, nggak nyampe 2 giga. Kalau 2 giga tuh dicentang semua itu 2 giga, tapi kalau dicentangnya secara default itu dia hanya 800 mega. Nah, saya rekomendasikan yang 800 mega saja. Nah, setelah teman-teman cek, nanti teman-teman klik install. Di sini nanti si Visual Studio Code-nya dia akan menginstal dan sekaligus mendownload si komponen-komponen yang tadi diperlukan untuk menopang menjalankan bahasa pemrograman C++ pada Visual Studio Code-nya. Nah, setelah teman-teman mendownload Visual Studio Code dan sudah beres proses instalasinya, tadi di sini saya asumsikan teman-teman sudah berhasil menginstal si kudanya, lalu QDNN-nya sudah dikopikan, dan juga bagi yang pakai AMD, teman-teman sudah mendownload dan menginstal si OpenCL-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat library dari si OpenCV yang terintegrasi dengan GPU-nya. Nah, bagaimana langkah yang harus kita jalankan? Langkah pertama, teman-teman bikin folder baru. Di sini folder barunya misalnya saya kasih nama Mac OpenCV gini. Saya satukan saja Mac OpenCV. Lalu di sini saya gabungkan folder si mana ya di sini OpenCV nih. OpenCV yang akan saya gunakan di sini akan saya gunakan OpenCV-nya itu yang versi 451 dan contrib-nya yang 451 juga. Nah, yang tadi sudah kita download ya, teman-teman ya. OpenCV 451 dan OpenCV contrib 451. Nah, ini teman-teman silakan masukkan ke folder yang tadi sudah dibuat. Di sini saya masukkan ke folder Mac OpenCV ya. Langkah selanjutnya teman-teman bisa ekstrak kedua file zip ini. Seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman bisa membuat dua buah folder. Folder yang pertama adalah folder build, dan folder yang kedua adalah folder install. Nah, apa gunanya? Nanti si folder build ini kita gunakan untuk menyimpan resource-resource dan file-file yang sudah diintegrasikan atau sudah digabungkan antara si OpenCV 451 ini dengan OpenCV contrib 451. Nah, ini nanti akan digabungkan ke folder build, dan dari folder build ini nantinya kita akan install atau kita akan masukkan si proses atau si program yang sudah di-build-nya ini ke folder installnya, dan kita akan lakukan proses instalasinya pada environment Python-nya. Nah, sebelum kita masuk ke materi dalam merecompile si CV2-nya atau si OpenCV-nya, teman-teman bisa konfigurasi terlebih dahulu si environment Python-nya. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasi environment dari si Python ini? Langkah pertama, teman-teman bisa tulis Anaconda Prom. Teman-teman buka Anaconda Prom-nya. Nah, di sini Anaconda Prom-nya sudah kebuka ya. Namun di sini Anaconda Prom-nya masih menggunakan Bash. Kalau Bash berarti dia masih belum menggunakan environment apapun. Nah, di sini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan environment. Apa alasannya? Alasannya kalau misalnya teman-teman gunakan base dari si Python-nya, dan teman-teman sekiranya nanti akan menggunakan OpenCV yang original misalnya, yang belum dimodifikasi, atau teman-teman mau mengupgrade si OpenCV-nya ini ke OpenCV yang terbaru. Nah, nantinya si OpenCV yang sudah kita build ini menggunakan GPU ini, yang kita integrasikan dengan GPU ini, nanti tidak akan bisa digunakan kalau misalnya kita upgrade ya. Karena memang di sini kita build-nya di versi 451 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai environment, nanti teman-teman bisa sesuaikan environment-nya. Jadi ketika teman-teman mau pakai GPU, saya pakainya yang environment A misalnya. Lalu kalau misalnya teman-teman mau pakai yang enggak GPU, misalnya teman-teman mau pakai aplikasi atau library OpenCV yang terbaru, teman-teman bisa gunakan di base ataupun bisa gunakan di environment lain.
Nah, gimana caranya teman-teman membuat environment baru pada Anaconda atau pada Python? Nah, untuk membuat environment pada Python dan Anaconda, teman-teman bisa menuliskan di sini conda. Lalu teman-teman bisa tulis create. Di sini stripnya 2 kali ya, create. Lalu diikuti dengan nama environment-nya. Misal di sini saya nama environment-nya adalah OpenCV GPU ya, OpenCV underscore GPU. Dan di sini teman-teman bisa tuliskan versi dari Python yang akan teman-teman gunakan pada si environment ini. Karena di sini saya menggunakan Python versi 3.8, maka teman-teman bisa menuliskan di sini Python sama dengan 3.8. Tapi ini terserah ya, opsional sama teman-teman mau pakai versi berapa. Yang terbaru tuh sekarang Python versinya 3.10 atau 4 ya, saya lupa. Yang jelas 3.8 ini sudah lumayan lawas. Nah, tapi saya kenapa menggunakan 3.8? Karena dalam case GPU processing ini, si 3.8 ini dia sudah stable gitu atau stabil ya. Nah, teman-teman klik enter. Conda